biasanya lu tuh planning nggak sih kayak career goals lu tuh atau misalkan lu pengen pindah company, lu pengen explore kayak yang lebih gede atau somehow lu pengen malah just pindah aja untuk merasakan experience lain itu biasanya lu plan nggak sih? Ini pengalaman penting juga sih buat siapapun yang menonton ya. Untuk mereka yang lagi nyari kerja ya, dan atau misalkan memang juga sudah punya pengalaman. Menurut gua memang offer letter tuh harus dibaca benar-benar sih. Maksudnya kontrak offer letter itu kan kontrak kerja ya. Apa kontrak kerja lu dengan company itu kayak lu mendedikasikan waktu lu satu hari dari 24 jam itu 8 jamnya, sorry 9 jamnya untuk bekerja kan. Ya itu udah memakan kayak third times dari satu hari lu kan. Ya jadi make sure aja bahwa kalian aware gitu loh apa aja sebetulnya yang ada di dalam dokumen itu. Kayak buat lo tuh company apa yang harus dilakukan perusahaan terhadap lo agar lo tuh bisa loyal sama company itu? Anyway, berarti kan lu tuh udah kerja 10 tahun kan tadi kan. Nah, biasanya lu tuh planning nggak sih kayak career goals lu tuh atau misalkan lu pengen pindah company, lu pengen explore kayak yang lebih gede atau somehow lu pengen malah just pindah aja untuk merasakan experience lain itu biasanya lu plan nggak sih? Dulu gua enggak, tapi sejak gua starting mungkin di umur 28 lah gua udah mulai punya pikiran itu kayak 28 tuh 10 tahun yang lalu kan? anjir. Kayak ya starting 2 tahun yang lalu lah ya. Direvisi. Gue udah mulai mikir itu gitu. Karena kan apa prosesnya beda ya. Pas gue fresh grade, aduh cepet deh gue pengen dapet kerja gitu kan. Apaan aja deh gitu kan. Nah, pas gue udah kerja, gue udah PW gitu kan, udah ngerti kerjaannya. Dan gue tuh bukan tipe orang yang jumpy sebenarnya. Jadi gue suka merasakan kalau gue masuk tempat baru, gue harus tahu semuanya dulu gitu. Bener-bener ngerti gitu. Habis itu di titik kalau gue udah ngerti, gak ada lagi yang bisa gue pelajarin misalnya. Disitulah baru gue ngerasa it's wise buat gue untuk pindah gitu loh. Nah, waktu itu gue di perusahaan itu sudah di level itu, makanya gue get myself refer gitu ke e-commerce karena gue curious gitu kan e-commerce itu kayak apa gitu. Nah terus udah sih, tapi itu tuh cuma nice try dan ternyata gue kayak masuk nih kayak gitu kan. Nah starting 2 tahun lalu ya karena gue udah berumur lah ya, gue juga mulai berpikir kayak gue pengen udah mulai ada tuh dream company, gue pengennya kerjanya di mana kayak gitu. Terus gue kayak bener-bener nyari dan mempelajari misalnya ada shortlisted 3 companies kayak gitu kan. Gue pelajarin tuh meskipun belum ada lowongan yang dibuka, tapi gue pelajarin company ini culture-nya kayak gimana gitu. Terus news-news tentang company itu kayak apa gitu. Secara business decision. Gitu. Kalau lu sendiri kayak gimana? Gue sebenarnya tipikal orang yang go with the flow ya. Gue bukan tipikal, at least sampai sekarang gue merasa gue belum terlalu mikirin. Tapi I think kayaknya starting tahun ini gue udah mulai merasa ada di sisi gue bored dengan pekerjaan. Karena gue kan aja gampang banget bosan kan sebenarnya. Jadi gue udah mulai merasa kayaknya gue bored dan gue butuh something. Jadi gue malah lebih excited untuk exploring doing business sebetulnya. Which is itu something yang nggak pernah gue lakukan sebelumnya dan selalu gue hindari. Karena gue terlalu males mungkin untuk kayak belum di situ lah, ya belum di situ lah gitu. Tapi sekarang gue merasa malah gue lebih tertarik untuk exploring di dunia bisnis gitu. At least for now ya. Kalau lo misalnya lo ada pekerjaan nih yang lo excited lah ya, maybe it's not a dream job tapi lo excited atau lo harus dapet lah pekerjaan itu gitu. Lo apa aja sih yang lo prepare? Lo ada preparation gak sih? Sebenarnya pasti kayak tadi company culture-nya itu kayak gimana, terus kayak biasanya gue mempertanyakan lagi sih kenapa gue pengen masuk di company itu, what's the goal sebetulnya kan, gue mempertanyakan itu. Tapi biasanya yang gue pelajarin sekarang ketika gue really want something, misalkan gue pengen banget masuk di company itu, biasanya malah gak happening karena gue tuh tipikal orang yang ketika gue prepare too much, ketika interviewnya gue jadi grogi dan gue jadi blank banget, jadi kayak gue ngerasa ini gue tolol banget deh gitu. Padahal kalau misalkan gue tidak se-excited itu, lu lebih tenang, iya gue smoothly gitu loh. Tapi karena guanya eager banget, kayak gue pengen menunjukkan ini, padahal maksudnya maybe itu cuma kayak sisi HR, interviewnya masih di step HR, tapi gue udah nanya sampai ke level yang how do you manage your team, padahal bukan dia yang manage gue anyway gitu kan, sampai di level kayak gitu. Oke. Oh berarti on that case kita agak beda nih. Kalau gue tuh lebih ke kayak misalnya gue browsing through dulu kan, maksudnya kayak company-nya kayak apa, terus role-nya itu tuh role and responsibility dari postingan itu tuh gue bener-bener bacain. Habis itu gue start to kayak structure maksudnya potential question-nya gitu. Misalnya HR interview pasti HR tuh nanya apa sih? Nanya tell me about yourself, terus experience lo terakhir tuh day to day-nya tuh kayak gimana lo kerja, ya terus how many teams you have managed, bisnis yang lo manage apa kayak gitu kan. Terus have you overcome challenge terberat dan how you overcome it, achievement lo. Nah itu tuh gue structure in a way bukan ngebacot ya, tapi kayak makanya lo kerja kan banyak pengalaman yang bisa lebih relevan lo pilih untuk connected to the job role and responsibility itu gitu. Nah kalau misalnya itu udah pas,
baru nih user interviewnya biasanya gue tanya dulu nih user tuh siapa, nih plus one gue atau Ya, apa baru lu research. ya gitu, terus gue structuring lagi kayaknya potential questionsnya apa kayak gitu. Nah kalau gue kayak gitu sih kalau interview gitu. Terus abis itu kalau misalnya everything goes smoothly kan berarti kan sampai till the end tuh kayak they start to give offer letter dan Ya. lain-lain kayak gitu kan. Nah cuman kalau in terms of offer letter itu gue gak tahu yang matters buat lo apa, mungkin nanti lo bisa share ya. Tapi kalau gue tuh yang matters buat gue tuh kadang not salary matters lah. Cuman kadang kalau gue pindah ke pekerjaan, kalau company yang benar-benar gue pengen, maybe kalau gue fine untuk salary-nya turun Ya. kayak gitu. Tapi gue tuh sangat-sangat pay attention dengan health package dari company. Ya, ya, ya. Insurance-nya tuh apa yang mereka pakai gitu. Itu matters banget gitu buat gue gitu. Sama overtime sih. Kalau gue I need to know kayak sebenarnya. Karena menurut gue it's almost impossible kerja di Jakarta tuh lu nggak overtime kayak gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya ternyata overtime lo nggak dibayar ya udah fine juga. Paling lo lihat ini package yang ditawarin ke gue fair nggak kayak gitu dengan potensial overtime yang akan gue hadapin gitu. Kalau nggak dan gue revisit lagi kan sama nego. Kalau misalnya ternyata overtime lo dibayar kok kayak gitu dan itu lebih mungkin gue nggak question lagi mengenai salary overnya. Pertimbangannya lebih oke. Kalau gue kayaknya maksudnya sama ya. Pasti yang pertama tuh mengenai health insurance. Karena kayaknya I think starting 2 tahun lalu kayaknya gue udah mulai lebih aware ya dengan health insurance itu. Terus yang kedua itu lebih ke benefit sih. Kayak misalkan do I get expense untuk kayak ngambil course kah? Jadi untuk mengembangkan diri gue, apakah gue disupport di sisi itu atau misalkan is there any chance untuk gue dapat kayak scholarship kah dari company-nya? Sekarang gue udah lebih ke arah situ sih. Kalau overtime I think itu matters juga. Cuma dari pengalaman yang gue rasakan kayaknya di level kita sekarang udah jarang banget gak sih yang lu overtime tuh lu dibayar dengan by money gitu. Kayak jadinya tuh cuma kayak off in lieu, kayak digantiin aja hari libur lu gitu kan. Jadi kayak ya. Tapi ketika lo misalnya setelah offer letter kan proses selanjutnya lo ada sign kontrak kan. Nah kontrak itu kan berlembar-lembar ya, 40 lembar, 30 lembar ya, gitu. 2 rangkap, 3 rangkap, NDA lah apa ya. Nah itu tuh seberapa careful lo? Wah kalau sekarang saya careful banget gitu ya, lo baca itu satu-satu. Gue baca satu-satu. The last time gue signing offer letter sama company gue, itu gue taking kayak gue datang ke kantor kan, gue taking kayak I think 2 hours untuk literally read everything and then gue dia nggak kasih lo preview dulu, benar-benar on the spot dia baru kasih ke lo. Dia nggak kasih gue preview, dia cuma kasih gue kayak preview of the package, kayak gue dapat salary-nya sekian, terus benefitnya apa aja and so on. Tapi all the details about the offer letter itu dia nggak kasih. Jadi dia kasih benar-benar langsung 3 rangkap atau 4 rangkap gue lupa, yang which is 1 dan 2 rangkapnya itu tebel banget. Kalau sebelumnya gue kayak YOLO lah tanda tangan aja gitu kan. Tapi sekarang tuh gue benar-benar kayak read it carefully dan gue benar-benar kayak if there is any kayak clause yang gue rasa gue nggak ngerti nih maksudnya apa, itu gue mark, gue tandain dan gue tanya ini maksudnya gimana ya, ini maksudnya gimana ya. Dan I think kalau misalkan sebenarnya ketika udah nyampe di offer letter kan lu nggak bisa mengubah clause itu juga kan. Cuma gue mau tahu lebih ke arah antisipasi protection juga buat diri gue gitu loh, kira-kira apa yang harus gue hindarin kan. Lu sekarang gitu juga atau gimana? Iya gue gitu. Sama kayak lu sih, dulu gue sangat ya udahlah YOLO, namanya butuh kerja, careless kayak gitu kan. Cuman dari pengalaman ya akhirnya gue learn. Tapi luckily company gue yang ini dia e-sign sifatnya. Jadi lu udah dikasih duluan kan? I have time untuk read itu truly gitu. Nah ini kalau gue gini, gimana pun menurut gue tuh kayak sama yang kayak lu bilang, kayak ketika mereka udah punya default design of the contract kan, lo mau rubah, lo nggak setuju pun nggak bisa sebenarnya. Tapi fungsinya lebih ke antisipasi. Tapi dan kontrak itu sendiri, kontrak kerja itu sendiri tuh banyak banget clause-nya. Ya, dan itu tuh saling kayak tally with each other gitu loh. Iya, dan ketika lo banyak juga clause yang tulis dengan menandatangani ini kita setuju untuk bla 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 kayak gitu kan. Nah itunya yang kalau misal yang akan bisa potentially jadi bahaya kalau misalnya kita nggak punya early awareness gitu, menurut gua gitu. Nah apalagi sekarang gue jadinya kayak pakai pengacara gitu untuk apapun yang gue lakukan di hidup gue. Jadi mereka lu mau makan, lu tanya dulu pengacara lu. Gue mau makan. Jadi gue kayak file hidup gue tuh ya di situ. Kalau gue mau bisnis baru misalnya gitu mau apa, jadi pengacara gue yang bisa ngasih gue advice. Oh lo nggak bisa mbak, lu bisnis ini. Soalnya lo udah tanda tangan kontrak ini di sini. Kayak lo akan kena di clause ini. Lo bakal potentially harming. Kayak apa violate the clause of yang ini kayak gitu. Atau dia akan bilang bisa mbak lo do bisnis ini. Tapi ini agak overlapping nih gitu dan unclear juga nih bisa masalah apa enggaknya. Better sebelum lu sign bisnis lo have a declaration atau apa kayak gitu. Nah itu yang sekarang gue lakukan sih di apapun itu gitu. Tapi ini pengalaman penting juga sih buat siapapun yang menonton ya. Untuk mereka yang lagi nyari kerja ya dan atau misalkan memang juga sudah punya pengalaman. Menurut gue memang offer letter tuh harus dibaca benar-benar sih. Maksudnya kontrak offer letter itu kan kontrak kerja ya. Kontrak kerja lu dengan company itu kayak
lu mendedikasikan waktu lu 1 hari dari 24 jam itu 8 jamnya, 9 jamnya untuk bekerja kan. Ya itu udah memakan kayak third times dari 1 hari lu kan. Ya jadi make sure aja bahwa kalian aware gitu loh apa aja sebetulnya yang ada di dalam dokumen itu. Sama yang lebih tricky itu menurut gue adalah kayak apa ya, gue ngerasa buat companies, buat pebisnis yang mempekerjakan kita gitu dengan kondisi ekonomi kayak sekarang tuh it's so tight buat mereka untuk compete sebenarnya kayak gitu. Jadi mereka juga mengharapkan employees-nya tuh untuk all out lah dan have the full focus kan ke mereka gitu. Tapi on the other hand juga permasalahannya adalah kita yang bekerja ini apalagi di Jakarta itu udah habis waktu banyak banget kayak gitu kan. Terus living expenses juga udah mahal banget kayak gitu sekarang. Kita aja sebenarnya kita tuh banyak kan orang sekarang yang kerja tuh udah suffer, maksudnya gajinya tuh separuhnya udah buat cicilan misalnya gitu. Ya, atau biaya rumah. Gitu. Dan sometimes untuk ensure semua itu bisa goes well, kadang having only one job itu tuh nggak cukup. Gitu. Banyak orang yang having multiple jobs. Nah, kadang itu tuh jadi bentrok gitu sama company utama kita yang kita kerja. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya menurut gue harus dijaga. Kenapa gue jadi pakai lawyer? Ya, karena gue mau menjaga itu gitu. Kayak gue takut nanti ke depan ternyata ada potential issues kan. Kerjaan bisnis lu ini kan? Iya, gitu. Jadi mendingan ya udahlah kalau memang misalnya ada bisnis-bisnis yang tidak bisa gue lakukan ya udah gitu. Bisnis lu sekarang jual beli toke? Ternak sekarang di belakang. Malam-malam gue suka lus-lusin. Nah, terus kayak buat lo tuh company apa yang harus dilakukan perusahaan terhadap lo agar lo tuh bisa loyal sama company itu? Sebenarnya kalau menurut gue ya, kadang company ini yang gue tidak suka dari ya let's say company kita kan sebelumnya juga MNC lah ya, kan? Kadang yang gue nggak suka itu adalah satu, tidak transparan. Kadang gue merasa company itu don't have goals untuk kayak memberitahu the real situation. Maybe maksudnya ada ya gue juga mengerti mungkin ada situation yang memang tidak memperbolehkan mereka untuk kayak state dengan clear. Tapi I think sebagai pekerja kita tuh juga punya rights, punya hak untuk tahu gitu loh bahwa company itu sebenarnya arahnya tuh mau kemana sih. Dan yang gue alami di MNC itu lebih ke arah let's say company-nya ini HQ-nya let's say di Thailand atau misalkan ada di Filipina atau di manapun itulah gitu. And then kayak mereka tuh punya one initiative yang works really well on that company and then they try to adapt it di Indonesia misalkan. Gue nggak ada masalah ketika ada inisiatif itu dan ada A/B testing. Tapi ketika dari proses A/B testing aja itu udah fucked up, don't push that initiative anymore gitu loh. Just focus on something yang maksudnya memang bisa diimprove dari current let's say misalkan features gitu loh. Jadi gue merasa kadang kita tuh sebagai karyawan tuh tidak punya visibility gitu loh bahwa company itu mau moving kemana. Padahal kan gue tuh bekerja di sini dan gue juga contribute my time. I contribute so much for this company karena maybe ya gue memang sayang aja sama pekerjaan ini gitu. Jadi I think lebih ke arah communication kali ya. Ya jadi yang menurut lo what matters tuh kayak persamaan visi tuh harus kayak merata gitu loh ya dari top